Apa? Untuk meminta maaf orang Islam itu agak sulit. Karena apa? Karena nggak pernah ada yang mengajari. Tetapi kalau di Kristen, Bapa kami yang ada di surga, diduduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita sudah diajari. Itu doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam dan Kristen ya. Dia Aki Loading ini memang orangnya lucu ya, ketika berdebat itu bikin kita ngakak gitu, bikin kita tertawa, makanya videonya acap kali viral gitu. Jadi apa yang disampaikannya itu kadang bikin kita ngakak gitu ya, bikin kita tertawa terpinggal-pinggal. Kenapa? Ceplos-ceplosnya itu bisa pas gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Lama kalau suruh. Ini ganteng. Begini mantap. Ya siap Pak. Silakan. Dari Kristen mana kalau boleh tahu? Gak usah tanya itu. Nanti ku tanya kau dari Islam mana, kau nggak bisa jawab. Yang jelas saya Kristen. Oh iya, Kau kan sehat Islam. selalu Pak. Ya sehat selalu. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, tetap dalam kasih karunia Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, semua keluarga, anak, istri, mertua. Ya, amin. Berarti kau udah mengimani Roh Kudus ini. Kenapa? Iya, saya mengimani Roh Kudus. Oh, Baru di tahu. Islam ada Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu dari Islam yang diambil oleh Kristen. Di mana? Di Al-Quranmu ada Roh Kudus. Boleh saya tunjukkan? Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Nanti kalau saya buka, kamu tahu bisa baca tidak original teks kamu? Silakan ditunjukkan Oke. dulu. Ada nggak Roh Kudus di Al-Quranmu? Oke, Hmm. oke. Nanti saya buka original teks baru apa? Nanti dulu ngomongnya nanti. Katanya dulu. Iya. Ini ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 102. Ini Rohul Kudus. Rohul Kudus. Roh Rohul Kudus. Kudus itu diambil siapa? Roh Kudus kan? Nah, sekarang kalau kita buka di Bible, sabar. Kita Rohul buka di Kudus Bible, itu kita lihat. apa? Rohul Kudus itu kan Roh Kudus kan? Nama bukan, lain daripada Jibril kan? Bukan, Ya, bro. kalau begitu kita buktikan boleh? Kita buktikan, bisa nggak? Sekarang Kan pakai data. Sekarang tunjukkan. Iya, saya tunjukkan. Roh Kudus di Al-Quranmu mana? Iya, ini saya tunjukkan. Sabar, saya buka. Mana? Sabar, maka Mulai panik ini. Mana? sabar. Kan kita ini kan berdasarkan Bible kan? Iya. Gitu. Mana Roh Kudus di Al-Quranmu mana? Mana? Iya, sabar kan tadi saya buka. Oh, sabar terus. Nih, Mana? sabar. Nah, ini kan di Al-Quran, di dalam Quran surat An-Nahl. Nih, Mana? nih. Ini kan di Quran surah An-Nahl 102. Ini Rohul Kudus, kan Roh Kudus. Siapa Ini dia. itu Rohul Ya. Kudus? Roh Kudus itu kan Jibril. Oh, Kan coba diambil Jibril. kalau kita sabar. Iya, Gimana sabar. ini? Kok Jibril Oke. pula? Kalau Coba, kita lihat di sini, kalau Coba di sini, mana dan original turunlah roh. teksnya? Original teksnya Sabar. Jibril di situ. Iya, sabar. Iya, sabar. Mana Satu-satu, kan original kita dua nih, teksnya dua arah Jibril nih. di situ. Coba mana? Satu-satu dulu. Ini saya mau buktikan sama Loh, kamu di sini ngapain kan kau di pergi Lukas ke 3:22. Lukas?
Al-Quran kau turun. tinggalin, gimana sih? Iya, masalahnya begini, di original teks itu tidak ada Roh Kudus nih. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Nah, di sini kai ten congore ten kudus nih kidus Baca pun turun aduh, merpati nih. comor. Iya, ini. Baca pun kau nggak ngerti. Kau baca Mana, ini, Roh coba Kudus silakan di kau baca. Al-Quranmu mana? Coba kau baca. Coba Roh kau baca. Kudus di Al-Quranmu Coba, nih. mana? Enggak usah Kai ngeklaim. nih, Mana? kai tronton ten congore ten Mana kudis Roh ten Kudus di Al-Quranmu merpati itu? ten. Nih. Al-Quranmu itu mana? Mana? Eh? Mana? Mana? Nih. Roh Kudus di Memang susah kalau Al-Quranmu ngomong itu sama mana? babi. Pi. Pi. Turun kau di bawah. Memang susah teman-teman kalau ngomong sama babi. Babi itu begitu, kalau kita ngomong itu dia cuma ini. Itulah babi kan. Cuma modal congor, sudah dikasih tunjung. Di kalian itu tidak ada Roh Kudus. Yang ada kudis. Kai ini nih, kita kai tronton ten congore ten kudis nih. Kita belajar original teks. Teman-teman tetap layar dulu, sudah kena pembatasan ini. Saya pula suruh dia open cam tidak ganteng, cuma pakai singlet lagi. Sudah ambil kata Roh Kudus dari Al-Quran, taruh di situ, baru dia bilang emang ada di Islam ada Roh Kudus. Rohul Kudus itu nama lain daripada Jibril alaihissalam. Begitu. Diambil kalian jadikan Tuhan. Malaikatnya orang Islam kalian ambil jadikan Tuhan. Inilah dongo-dongo kalian. Ya, dikencangkan tep-tep lagi. Ya, teman-temannya. Dia pembatasan cuma berapa nih? 10 menit ya. 10 menit. Nanti kalau sudah bisa baru dikasih kencang love orange biar dia tidak kenal 2 kali. Orang pakai data dia cuma modal nekat. Diskusi sama saya tidak boleh modal nekat. Mesti modal data. Hargai itu gelar saya JMC itu, jangan modal congor. Yeti. Janda apa gadis? Janda apa gadis? Islam apa Kristen? Yeti. Kan? Yeti. Sok lagi mana Roh Kudus di dalam Al-Quran sudah dikasih tunjung. Cuma modal handset 15.000 mau naik pula. Mikes. Iya, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Mikes. Wih, ya, kalau dari suara-suara begini ini orang-orang yang berpendidikan ini luar biasa Pak Mikes. Silakan Pak Mikes open cam. Saya mau nanya, Jibril di Al-Quran itu open Jibril, cam. Roh Kudus, Jibril. On cam dulu boleh? Nggak bisa Bang, nanti dikena laporin. Di luar Yesus tidak selamat, hanya Kristen yang selamat, hanya Kristen yang selamat. Begitu naik diskusi open cam. Ya Bang, iya Bang, ya. Bagaimana orang mau percaya kalau kalian semangat? Sebarkan kebenaran saja ketakutan seperti itu. Di luar Kristen kalian tidak selamat. Tidak ada di bawah kolong jembatan ini. Kolong langit. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Semua bertekuk lutut kepada dia. Begitu naik ke komal. Silakan open cam Bang. Maaf gelap. Maaf Bang gelap di sini Bang, mati lampu. Padahal Yesus cahaya terang dunia. Nekat kau tipu-tipu di komal saya sini. Siksa kau di sini nanti. Tuhanmu saja ketakutan sama saya di komal saya, datang pula kau ini cuma modal. Ya. Ada pula satu naik open cam cuma kasih tunjuk dia punya botak. Dia pikir saya tidak botak. Ya halo. Georgi. Iya. Georgi. Iya, Islam Kristen. Kristen.
Ya silakan open cam. Kau pun namanya susah sekali. Ini kalau masuk surga ini dipanggil malaikat. Go. Kau mundur ke belakang dulu. Nama susah sekali nih. Silakan on cam. Tidak bisa on cam. Sudah turun dulu di bawah. Besok-besok kalau kalau tidak bisa open cam, belilah HP yang tidak ada kamera itu. Biar alasannya pas. Silakan open cam. Sampah. Sampah. Kalau sabar jangan kau kejar-kejar begini. Sabar. Sudah kena kan? Dia kalau di komal-komal lain teman-teman, supaya minta ampun. Tapi kalau di komal saya ini, ketakutan minta ampun dia. Dia itu kalau naik itu, kalau bukan cuma kasih tunjuk kaki, langsung begitu ngamuk takar ruang gitu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kalian ini kenapa loh kalian? Tidak bantah kalian ngamuk sendiri di situ. Patahkan argumentasi saya begitu. Ada pula di bawah itu dia cuma tapping, cuma ngamuk-ngamuk di bawah, padahal saya di atas. Kalau kamu tidak mau naik, mending kamu download TikTok Lite saja. Biar kamu punya alasan. Oh maaf saya tidak bisa multi karena saya pakai TikTok Lite. Satu lagi ini. Ngamuk lagi ini. Silakan. Susah sekali hotel sekarang. Berat. Kok sama? Iya, ini model kemanusiaan, itu model keilahian. Pokoknya aneh kelakuan Oten begitu. Mereka bikin begitu, saya panas. Saya lebih tambah suka. Biar minimal kamu emosi, saya begini biar netizen kita terhibur begitu, biar dapat pahala kita. Membuat orang tertawa dan tersenyum itu kan pahala juga itu. Daripada kau kejang-kejang di situ. Besok-besok HP-nya servis, kenapa? Kena ludah. Segila sumburan kan? Silakan. Ngamuk-ngamuk mereka di bawah. Tahu kenapa mereka? Ya, dikencangkan tap-tap layar teman-teman. Halo? Ledok? Islam Kristen? Ledok? Bang Kiko lagi gacor. Suruh dia ke sini, kita salibkan dia di sini. Ya, silakan yang oten-oten yang mau naik, silakan kita diskusi dengan santai ya. Jangan kalian kerasukan. Salah di sini kok lintas agama, bukan komal lintas kesurupan, teman-teman ya. Kalau kalian mau cari komal lintas kesurupan ya ketik saja kan di pencarian situ komal kejang-kejang, komal kesurupan. Nah itu dapat itu. Biasanya itu ada lagi orang yang nah itu. Ada juga yang itu yang sikiraba-raba. Baba. Ah itu ada tuh ada. Ada tuh. Kalau mau gabung dengan dia sudah ini. Mana ya? Ada itu teman-teman. Nih. Nih kalau mau gabung dengan beliau ini sudah nih. Takat tokat tikat.
Taka-toka tiket. Kalau mau gabung dengan dia, jangan di sini. Di sini komunitas diskusi. Ini suaranya kan dia taka-toka tiket. Jadi mereka ulang-ulang. Akhirnya mereka pakai buat di pelabuhan kan. Tiket. Silakan, 2 menit lagi. Karena kena pembatasan. Nanti kalau sudah bisa kalian bantu love orange ya teman-teman ya. Nah, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dikencangkan love orange dulu teman-teman biar tidak kena pembatasan. Dibantu dulu. Ya. Silakan buat teman-teman Kristen. Ya, pasien selanjutnya. Assalamualaikum, Putra. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang. Islam Kristen. Bang, mohon izin saya Islam, Bang. Cuman saya mau sampaikan mereka yang naik itu mereka takut, Bang. Mereka takut tidak bisa menyampaikan argumennya itu, Bang. Jadi Iya, mereka tidak biasanya bisa begitu untuk kan. kongkem. Saya Ya. Moderator ini kejam sekali. Iya, mereka takut itu. Padahal mudah kok mematahkan. Sebenarnya mudah teman-teman untuk mematahkan narasi apologet Islam ini hanya mudah. Jujur. Kalian jujur itu pasti akan mudah mematahkan argumentasi itu, ya. Cuma kalau kalian tidak jujur terputar-putar, dikasih Yohanes 17:3, mulai dia gali dari satu raja-raja sampai raja hutan. Dikasih Matius 11:25, dia lari sampai hakim-hakim sampai terdakwa. Dikasih Matius 12:15, dia buka dari imamat bilangan puluhan, ribuan, ratusan, jutaan. Susah. Coba jujur. Bom saja, teman-teman, bom saja saya kasih Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Itu dia mulai terputar-putar itu dari satu raja-raja sampai raja hutan loh. Yohanes 14:1 dari Mailaki sampai orang Punglaki itu. Ibaratnya seperti orang kesasar begitu, tidak ada GPRS, tidak tahu jalan kembali begitu. Padahal mudah loh. Oh, kalau Mikana Tuhannya panjang, Tuhannya saja itu kalau full temanya itu dikasih full itu. Yesua, Hamasya, YHWH, AWH, KWH, MBG, MTK, STNK, BPKB, SKCK. Habis apa lagi? BH, KWH. Gitu. Baru nama Tuhan sudah panjang itu, apa kata Mikana? Jangan berdoa pakai nama Tuhan. Terus kita berdoa masa kita cuma, woi, ampunilah dosaku, woi. Woi, ampunilah dosaku, woi. Susah. Kalau kita selesai ya Allah, kan? Begitu, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Begitu. Ini kalian nama banyak itu tapi ndak bisa kalian. Aduh. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ya. Memang sekarang tidak bisa tampilkan ayat begitu cepat sekali kena pembatasan itu. Ya. Iwan Tri, Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditahan dulu yang Kristen ya. Yang Muslim ditahan dulu, kita prioritaskan Kristen dulu ya teman-teman ya. Biar ada diskusi kita teman-teman. Ini 5,3K masa ndak ada biar cuma 1 ekor. Assalamualaikum paket tua, sehat selalu paket tua ya. Insyaallah. Ya, Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan? Enggak. Lanjut.
Likin, Islam Kristen. Ya, buat teman-teman Muslim ditahan dulu. Kita prioritaskan dulu Kristen ya. Kita prioritaskan dulu Kristen karena di sini tujuan kita kepada Kristen ya teman-temannya. Yang Muslim ditahan dulu. Yang Muslim kalau sudah klik permintaan dibatalkan dulu ya. Mohon kerjasamanya biar kita ada diskusi. Dari tadi anak-anak cuma yang kerasukan semua. Masalah komal saya ini bukan komal kerasukan loh. Ini juga himbauan dari gereja-gereja. Kalian kalau gereja-gereja sekarang ini teman-teman, mereka kalau kirim orang ke komal-komal Islam itu cuma dua. Kalau bukan yang sudah bau tanah, yang beleng-beleng yang keras. Bahkan kemarin sampai ada opung yang sudah stroke itu kan, masih saja mereka kirim ke sini. Sampai ini bagaimana loh? Kalau kita mau diskusi, berdosa kita teman-teman. Sudah begitu tapi bilang dia masih sehat. Ini karena kenapa? Karena itu pemuda-pemuda gereja, pemuda-pemuda Kristen itu tidak berani naik. Mau naik bagaimana? Mereka tidak hafal Bible. Coba. Teman-teman, Kristen apa oten-oten sekarang ini teman-teman, mereka tidak hafal Bible. Yang mereka hafal itu cuma kincing onta, hajar aswad, cabut. Itu yang mereka hafal, baru Bible tidak hafal. Begitu kita sudah bahas subatnya, kita sudah balas subatnya semua, baru kita mulai tanya sama mereka kan. Mulailah mereka tuh. Mulai terputar-putar itu. Iya dia utusan, tapi kalau sudah bilang tapi, itu pasti jadi Tuhan itu. Kami itu percaya kalau Yesus itu manusia, tapi kata tapi itu yang pengantar untuk Yesus jadi Tuhan itu. Nggak percaya nanti. Nanti kita buktikan. Gitu. Nanti diminta di mana data Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Apa kata dia coba? Apa kata dia nanti? Oh kalian kan tidak paham. Signal ngeleka. Dikencangkan tip-tip layar teman-teman. Love orange ya. Ya Christian. Christian. Ini. Nih. Nih. Pasti mau report ini. Biasa mereka begitu kan. Naik-naik mau report. Dia pikir bisa. Ya silakan buat teman-teman Kristen. Oke ini. Muhammad tetaplah mayat. Ya halo David. Ya halo David. Halo, pasien selanjutnya. Islam Kristen bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap abangku. Diturunkan dulu ya. Kita yang apa yang Muslim tahan dulu ya. Apa dia taping ini di bawah ini? Nah di atas bang. Kenapa taping di bawah? Saya di atas kok kamu taping di Muhammad, bukan Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Tetaplah mayat padahal dia Rob Kadrun. Anehnya kalau sekolah minggu kalau tidak lulus begitu. Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Sebelum kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad kok mati, ya manusia biasa mati. Kullu nafsin zaikatul maut, seluruh yang bernyawa pasti mati. Manusia mati kalian, Nabi mati kalian heran, Tuhan mati kalian biasa saja. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Jangankan kalian mengatakan ketika beliau masih hidup di dunia, itu Jibril alaihissalam sudah pernah datangi beliau dan Jibril mengatakan begini, ya Rasulullah, isma sita, wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu, fa innaka mayadun, tetapi ingat kamu pasti jadi mayat juga.
Perbuatlah apa yang ingin kamu perbuat, tetapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Cintailah apa yang ingin kamu cintai, tetapi ingat kamu pasti berpisah dengan dia. Jadi kalau manusia mati itu wajar. Kalau Tuhan mati, itu yang kurang ajar. Kalian mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama kalian gila. Ada Tuhan datang ke dunia jadi bayi, setelah itu umur 13 tahun hilang, muncul 33 tahun, tambah setengah dibunuh oleh pengikut. Ciptaannya Tuhan, ini konsep ketuhanan Oten nih. Tuhan menciptakan manusia dan manusia melahirkan Tuhan. Ini konsep mereka, baru ujung-ujung mereka bilang apa? Oh, kalian kan tidak paham. Kalian kan tidak paham itu. Padahal hal yang simpel loh. Di dunia ini cuma ada dua titik. Ada pencipta dan ada ciptaan. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat Tuhan adalah pencipta. Selesai perkara. Tidak usah mau tambah lagi. Yesus pencipta apa ciptaan? Mereka bilang pencipta. Terus ditanya, terus yang mati di kayu salib itu ciptaan apa pencipta? Oh, itu kemanusiaannya. Jadi bagaimana? Yesus pencipta apa ciptaan? Mulai dia bingung. Pasti bingung itu. Jangan kau ambil di tengah-tengah begini, tidak boleh. Kan? Bahaya. Ini konsep ketuhanan kau mematikan akal. Saking akalnya mati, Tuhan pun ikut mati. Baru disuruh naik, ndak mau. Ngamuk dia di bawah. Silakan. Yang Kristen tapping 3 lah. Kalau malu 3 tapping 1 saja. Halo Bang. Jalan ateis, Islam Kristen. Halo. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Bang. Saya nggak punya agama. Bang, open cam Bang. Saya penasaran lihat orang-orang yang tidak punya agama bagaimana. Bang. Kenapa Abang tidak punya agama Bang? Ya, nggak percaya sama Tuhan itu udah. Nggak percaya sama Tuhan. Nggak percaya. Itu karena Tuhan itu cuma dongeng kalau menurut saya tuh. Wah, ribet ini Bang. Kristen saja Tuhannya sampai 3, Anda datang pula tidak percaya Tuhan. Ribet ini. Terus Bang, saya mau tanya sama Anda dulu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut Anda, yang mana Anda buat? Ada enggak yang Anda buat dari ujung kuku sampai ujung rambut? Terus siapa yang buat? Oh gini, saya mau tanya. Tidak. Jawab dulu, siapa yang buat? Dari ya, ujung kuku. Tahu, mungkin proses aja. Dari proses ujung kelahiran kuku. aja. Begini Bang, Abang punya KTP. KTP agamanya apa? Tanda tanya apa? Dicoret apa bagaimana? KTP agamanya apa di KTP? Di KTP saya Muslim. Oh Muslim. Anda dari Muslim. Ya. Oh Anda dari Muslim. Sudah berapa lama jadi ateis? Sekitar 1 tahun. Oh sekitar 1 tahun. Oke, baik. Anda berarti Anda dari jadi sabar. Tidak, saya tidak mau tahu itu urusan Anda. Saya tidak suka cerita orang punya urusan. Dengar baik. Saya cuma mau membuktikan begini. Anda jangan sabar. Hah? Sabar. Dengar dulu. Agama orang. Siapa yang ngurusin agama orang? Ya itu Oten bingung dengan Bible Emang kamu buat apa? Iya, emang kamu punya agama? Ya nggak punya, cuma tolong Ya sudah, ndak usah, berarti bukan agamamu. Kenapa kau yang ulang yang kejakan? Sabar, saya buktikan sama kamu dulu. Kamu mengatakan bahwa 1 tahun apa kamu ini baru jadi ateis, baru 1 tahun kan? Berarti sebelum itu kamu Islam. Coba kamu lanjutkan ini. Allahumma hdina fi man hadait. Lanjut Bang. Wa'afini fiman hadait. Wa'afini, kenapa wa'afini? Kenapa wa'afini tidak wa'afina? Saya ingat saya kayak begitu. Kenapa? Iya, kenapa wa'afini? Kalau wa'afini itu kenapa? Kalau wa'afina itu kenapa? Saya nggak tahu. Turun Pak. Malu.
Pasti pacarnya itu nama Vini itu. Siapa yang nama Vini di bawah itu? Pacarnya Vini. Pasti pacarnya Vini itu. Sampai 2 kunut pun dia ganti Vini. Anda ada Tuhan, orang yang Tuhannya 3 saja kita lagi pusing begini sampai rambut tidak pernah tumbuh, datang pula kau yang tidak ada Tuhan. Masalahnya begini teman-teman, dulu ada kawan saya teman-teman, 3 orang, jadi berteman itu 3, ya, jadi berteman itu 3 nih, kawan saya yang satu Islam, yang satu Kristen, yang satu ateis. Nah, mereka bertiga ini pergi mancing, begitu mereka mancing, tiba-tiba perahunya itu bocor kan, masuklah air itu. Yang Islam berdoa, ya Allah, datanglah lindungi hamba. Yang Kristen pun berdoa, Tuhan Yesus hadirlah bantu kami. Nah, yang tidak ada agama ini seperti tadi dia bilang apa? Kalian ini berdua gila ya, sudah tahu perahu mau tenggelam, mau tambah-tambah orang. Orang yang Tuhannya 3 saja kita pusing. Cocoklah kamu ateis begitu. Kamu ateis begitu, pas kamu gondrong panjang sedikit, kamu datang ke Oten. Langsung dibayar, kamu mau ndak jadi Tuhan kami sementara. Begitu, digaji itu. 1 bulan berapa itu kalau Oten itu? Kan biasa pasca itu kan mereka cari orang yang gondrong-gondrong buat jadi Tuhan kan. Yang penting siap dipaku, siap dicambuk, siap diludahi. Nanti kalau kamu mau jadi, bilang saya sudah diludahi oleh Pastor Loading. Sisa dipaku saja. Sisa dipaku sama dicambuk. Iya kan biasa kalau pasca-pasca kan ada kan. Mereka cari itu yang gondrong, yang penting gondrong. Gitu. Sayang kalau waktu di pasca-pasca begitu tidak muncul Paulus. Kalau muncul Paulus saya daftar itu kan botak kan. Nah, bolehlah kan. Iya. Tapi yang di Paskah kan cuma perlihatan Yesus disalib kan. Kalau ada Paulus botak, paling saya sama Papi Gembala kan. Kalian mau pilih yang mana? Versi muda apa versi tua? Silakan. Pasien selanjutnya. Ya. Naiklah, kita diskusi. Halo, Ferdi. Halo. Ya, Kristen ya? Katolik. Ada Bibel situ? Iya bang. Ada Bibel situ? Katolik ada. Ambil Bibel. Pat. Ada. Ambil Bibel. Tar. Pat. Janganlah kasih miring begitu. Kami sudah tahu kalau otakmu miring lah. Ambillah Bibel dulu. Mana Bibel? Nge-lag bang. Nge-lag. Kata Edis begitu kalau terlalu lama menyembah patung. Ya kan Bang Jun? Orang-orang begitu kenapa ya dari gereja tidak kirim saja ke Israel sana kan? Buat bagian tameng di depan begitu kan? Buat bagian tameng saja begitu. Sebenarnya oten-oten yang jaga suka ngamuk di komal-komal Islam ini kan selalu membela Israel itu, kirimlah ke Israel saja buat jadi tameng di depan begitu. Kan? Begitu. Kalau ada oten 3 orang yang mau kerja di tempat saya boleh. Begitu. Kebetulan bos saya itu mau buat ruko kan. Tetapi bagian apa pegang ini, strom atau tidak. Begitu. Jadi di kabel begitu kan, dekat PLN. Jadi kan banyak kabel itu nanti dipegang satu-satu. Yang mana ada strom, yang mana tidak ada strom itu. Kalau mau gajinya besar loh. Silakan. Tidak bisa mereka ini dikasih hati mau jantung. Bagaimana kalian ini?
Naiklah kita diskusi dengan santai-santai. Ya. Halo, Ya, suku Islam Kristen. Islam Kristen. Kristen Bang. Ini. Kayaknya Anda ini Kristen sopan. Mohon maaf Pak ya, kalau mungkin ada lisan-lisan saya tadi menyakiti hati Anda, mohon maaf ya. Anda ini Kristen sopan ini. Kelihatan dari wajah Anda ini Kristen sopan yang mungkin salah satu Kristen sopan di Indonesia yang paling, kalau masuk on the sport itu yang paling urutan pertama. Mohon maaf Pak, salam kenal, salam toleransi. Kalau boleh tahu dari Kristen mana Pak? Dari GTJ Protestan Pak. GTJ. Protestan, iya. Salam buat semua keluarga yang ada di rumah, sehat selalu, semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tetap dalam bimbingan Roh Kudus, dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Gimana Pak? Bapak mau tanggapi saya punya tema atau bagaimana? Di sini tema saya ini Oten bingung dengan Bibel. Ini pertanyaan Pak. Mohon maaf ya kalau tema saya terlalu keras. Ini pertanyaan, silakan. PJ Winong dan Paris, kami nggak ada bingung-bingungnya dengan Bible kami, karena kami sendiri sudah mendalami dan kami sudah meresapi apa yang ada di dalam Bible kami. Silahkan Bapak tanya apa yang Bapak kurang yakin. Tidak bingung. Ya. Tapi banyak netizen bilang kita berdua kembar Pak, kan? Cuma beda hidung sama beda Tuhan. Iya, karena Bapak pakai yang putih karena dia lebih tua dari saya kan masih muda. Tapi begitulah. Oke Pak, kalau Anda mengatakan bahwa tidak bingung, boleh kita buktikan Pak. Bisa Anda bacakan Yohanes 14:1. Aku pakai ini ya, agak. Iya, enggak masalah Pak. Saya juga pakai yang di yang aplikasi itu Pak. Yohanes berapa tadi? Yohanes 14:1. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat Kristen yang sopan ini. Luar biasa ini. Jarang loh Kristen begini loh. Harus dilestarikan ini. Ini supaya kita dapat ilmu banyak. Ialah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Iya. Nah, kalau menurut Anda sebagai Anda orang yang paham, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan? Yang Tuhan adalah Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kami di sini di GITJ meyakini dia adalah sebagai utusan dan sebagai jalan keselamatan, Pak. Iya, bukan itu saya tanya. Kalau Allah Bapa Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Utusan, Pak. Iya, bukan Tuhan. Sebagai utusan. Iya, saya tahu sebagai utusan, tapi berarti bukan Tuhan. Kalau di keimanan kami Tuhan sebagai role model, Bang. Iya, yang saya tanya begini kan. Oke, Ya. sahabat, menurut Anda Tuhan ini ada berapa? Ada 1, 2, apa 3? Allah Bapa sendiri, satu. Satu, oke baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14:1. Di situ ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, karena itu perkataan Yesus. Benar? Ya. Nah, saya tadi tanya sama Anda, yang mana Tuhan? Anda mengatakan Allah Bapa yang Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus adalah sebagai role model Tuhan di bumi ini, sebagai contoh. Iya, bukan saya tanya itu, Pak. Yang saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan atau bukan? Dia sebagai utusan. Iya. Kalau kami gitu, Pak. Sebagai utusan Ya, Tuhan. di dunia ini kan cuma ada dua kan, Pak. Di alam Ya. semesta ini kan cuma ada dua. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan, betul? Betul. Terus kan? Ya, Yesus yang mana? Yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan. Ya, Yesus yang mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Dia adalah Berat ya? manusia. Ya, enggak berat. Memang ya? Oh, enggak berat. Ya, oke deh. Kalau di dalam Islam mengatakan begini Pak ya, di dunia ini kan cuma ada dua nih. Ada Ya. Tuhan dan ada bukan Tuhan.
Betul? Ciptaan lah. Iya. Oke, ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Iya. Oke, Yesus yang mana? Yesus yang bukan Tuhan. Dia adalah Yang bukan Tuhan. Iya, betul. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, Luar biasa. Tapi apakah pemahaman Anda seperti ini Anda tidak dimarahi oleh Protestan lain? Karena rata-rata Protestan kan mereka mengatakan Yesus Tuhan. Yesus adalah role model Tuhan, jalan keselamatan bagi kita. Iya, Gitu loh. itu saya meyakini. Saya sebagai Islam meyakini. Kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Betul? Iya. Karena dia Oke. dia adalah jalan, satu-satunya jalan menuju ke Oke. surga. Iya. Oke, saya tanya sama Anda. Apakah Yesus diutus untuk seluruh manusia apa khususnya Bani Israel? Seluruh umat manusia, Pak. Kalau Anda mengatakan seluruh umat manusia, bagaimana tanggapan Anda di Kisah Para Rasul 3:13-23? Di Kisah Para Rasul 13:23. Kalau untuk Yesus juru selamat, saya percaya Yesus juru selamat. Iya. Tapi betul. bagi Bani Israel, dari konteks dari dalil Kisah Para Rasul 13:23, coba Anda baca. Kisah Rasul 23 ayat. Kisah Para Rasul 13 Kisah ayat Rasul 23. Kisah Rasul 13 ayat 23. Ya. Dan dari keturunanlah sesuai dengan janjinya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya. Anda orang Israel apa bukan? Jawa, Pak. Orang Ya, Jawa. Jawa. Dan seperti yang dijanjikan oleh Allah, Dia akan membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel. bagi orang bagi Israel. Oke. Kalau Bapak bukan orang Israel, tetapi Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi saya, maka Anda akan bertentangan dengan Anda akan dihadapkan dengan Wahyu 3 nomor 9. Coba baca Wahyu 3 nomor 9. Mereka menyinggung di situ. Wahyu 3 nomor 9 itu menyinggung Anda sebagai orang Jawa tetapi percaya bahwa Yesus juru selamat bagi kita. Coba baca. Wahyu berapa? Wahyu 3 berapa? nomor 9. Wahyu 3. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan dusta akan keserakahan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di kaki mereka dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau bukan orang Israel berarti disebut jemaat apa? Iblis. Ya sudah. Yesus itu, Pak, Yesus Kristus itu, kita mengimani dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Musa juru selamat bagi Bani Israel. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat buat kita apabila kita ini hidup di zamannya Yesus. Apabila kita hidup ini di zamannya Yesus. Coba mari, boleh kita belajar sama-sama. Boleh, Pak? Boleh kita belajar sama-sama. Tolong coba bacakan Yohanes 3:34, Pak. Yohanes 3:34. Yohanes 3 ayat 34. Iya. Sabar-sabar, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia akan menyampaikan firman Allah.
Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus, Bang. Diutus. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan. Jika kita berdua hidup di zaman Musa dan kita mengikuti Musa, kita berdua selamat atau tidak? Belum tentu. Oh, berarti ayat itu masih ragu-ragu. Siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Musa diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah. Jikalau kita berdua hidup di zaman Musa dan kita mengikuti Musa, maka kita berdua selamat. Karena Musa adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Jikalau kita berdua hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah sekarang kita hidup di zaman Jababiro, zaman abad ke-21. Satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membawa seluruh rahmat untuk alam semesta ini. Ini juru selamat apa? Nabi Muhammad ini pernah dikatakan oleh Yesus, pernah diminta oleh Yesus. Coba baca Yohanes 14:16. Coba baca. Nanti aku Sebelum boleh. Yesus. Iya, Nanti. Boleh, nanti boleh sanggah. Coba Anda baca Yohanes 14:16. Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Orang bisa dilihat atau tidak? Bisa. Siapa orang itu yang diminta Yesus? Entah, nggak tahu. Nggak ada keterangannya. Di sini nggak ada keterangannya. Siapa yang akan datang? Boleh saya buktikan? Boleh. Boleh. Nih. Yang sesuai Yohanes 14 ini ya. Iya. Sabar ya. Ketika Yesus, saya mau tanya loh, ketika Yesus hidup di dunia itu Roh Kudus sudah ada di dunia apa belum? Gimana? Ketika Yesus hidup di dunia itu Roh Kudus sudah ada di dunia apa belum? Kalau bicara dengan iman ya Pak ya, bukan Bible. Kalau iman itu pasti sudah ada. Ada. Oke, ada. Berarti Roh Kudus sudah ada waktu zaman Yesus ya? Di zaman Adam pun sudah ada, Pak. Iya, sudah ada. Oke. Coba Yohanes 14:16 dikantar dengan Yohanes 16 nomor 7. Apa kata Yesus di situ? Aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Coba baca. Yang nomor ini Yohanes. Iya, itu kan Yohanes 14:16 kan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, betul kan? Nah, di dalam coba buka Yohanes 16 nomor 7. Biar tahu di situ. Yohanes 14 ayat Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus
dia kepada kamu. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh penolong itu tidak akan datang. Benar kan? Oke. Coba di situ, coba Anda Yohanes 16 nomor 7 bunyinya itu tadi kan begini. Yohanes 16 nomor 7 nih. Bunyinya kan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Betul kan? Betul. Berarti Yesus harus pergi dulu dari dunia, baru penghibur itu datang. Kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Betul kan? Nah, coba kamu coba abang kan pakai HP situ. Coba tulis di situ roh penghibur dalam bahasa Ibrani. Buka saja terjemahan. Iya, buka saja terjemahan Indonesia Ibrani. Tulis roh penghibur. Ini diterjemahkan gitu. Iya, diterjemahkan. Roh penghibur. Roh penghibur dalam bahasa Ibrani. Makmen, Pak. Nah, siapa itu Makmen? Makmen. Itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Dan Yohanes 16 nomor 7 Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Sekarang kutanya sama Anda, dalam satu negara bisa tidak 2 presiden? Enggak bisa. Dalam satu dunia bisa tidak 2 nabi? Bisa. Bisa, mana datanya? Kalau dalam satu dunia bisa 2 nabi? Nyatanya ada Nabi Adam, 25 nabi kalau Anda kenal itu. Iya, dalam satu dunia memang mereka ada, tetapi ketika zamannya Musa selesai, Musa kembali maka diutus lagi Yesus kan? Jadi pergantian. Pergantian. Jadi setelah Musa, habis itu diutus lagi Yesus. Setelah Yesus punya zaman sudah selesai, maka Yesus mau terangkat ke langit, maka Yesus mengatakan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Nah, itulah Nabi Muhammad, dialah yang dikatakan hataman para nabi. Dialah nabi terakhir. La nabi ba'da setelah dia. Makanya pengajaran Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Bagaimana Musa ketika di Ulangan 6 nomor 4, apa kata Musa? Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Denganlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, perkataan yang sama yang Yesus katakan. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba mari kita kaji sama-sama. Anda buka ulangan 6 nomor 4. Benar, untuk aku mau bertanya kayak gini. Kalau kalau benar-benar Nabi Muhammad ada sebuah penghibur, aku mau bertanya deh, Pak. Gimana cara Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk minta maaf? Pernah enggak? Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk, atau pengajaran Muhammad untuk meminta maaf kepada sesama. Pernah enggak mengajarkan itu? Pengajaran Nabi Muhammad minta maaf? Iya. Kok saya bingung ya, maksudnya bagaimana? Coba kasih yang lebih detail. Saya bingung ya. Kalau untuk pengajaran untuk kita memaafkan musuh-musuh kita atau kita itu banyak, tetapi ada nggak pengajaran Nabi Muhammad
untuk kita yang berdosa ini, yang melakukan kesalahan ini, untuk minta maaf? Ada nggak? Minta maaf? Iya. Ya, sabar, minta. Coba kasih paham pelan-pelan. Saya bingung, serius, saya bingung. Iya. Saya bingung. Kalau pengajaran Nabi Muhammad untuk berbuat baik, minta maaf, jangan menyakiti, itu semua ada. Minta ampun semua ada. Bahkan jangankan. Coba begini. Maksudnya bagaimana? Coba. Bagaimana? Yang saya maksudkan, yang aku mau naik ke sini, apakah Muhammad pernah mengajarkan kepada umatnya atau dalam pengajarannya itu, kalau kita bersalah, kita harus bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang? Coba dari tadi kan kamu buka, Pak. Dari tadi kan kamu buka data pakai Google toh? Iya. Coba kamu set, ya coba sabar. Sama-sama kita. Coba kamu buka di Google situ, bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita minta maaf. Coba buka situ, kamu baca. Buka saya di Google. Langsung bicara. Kan kamu pegang itu kan? Coba buka. Coba buka begitu. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengajarkan kita minta maaf? Bagaimana cara Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk meminta maaf? Nah, baca di situ, keluar baca situ. Baca. Kan kamu mau tahu kan? Semangat. Saya dukung kamu, baca sih. Hanya penerjemahan aja Pak, nggak ada putih apa? Oh ada. Allahumma inna Allahumma inna afanu tuh. Baca saja terjemahan. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaaf, maka maafkanlah aku. Nah sudah. Gampang kan? Kan Anda sudah punya itu. Apalagi mana? Kan sudah ada tuh. Kan sekarang kan sudah ada ini kan? Maksudnya kalau hal yang mudah jangan kita mempersulit. Kalau betul-betul kita mau cari kebenaran kan? Bisa diartikan Gitu. Pak. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan aku menyukai pemaaf, dan maka maafkanlah aku. Iya. Itu kan ada tulis itu. Atau begini. Sekarang begini. Orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, itu berarti telah dimaafkan, semua kesalahan dia dimaafkan atau tidak? Saya tanya sama kamu dulu. Nah itu Pak, aku yang masih bingung. Kenapa juga Sabar. Orang kalau dosa, sabar. Orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, berarti orang itu dia sudah tidak, maksudnya orang kalau dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, berarti orang itu masih punya kesalahan lagi atau tidak? Orang itu ketika berdosa Pak ya. Iya, berdosa. Langkah pertama itu adalah meminta maaf kepada orang yang dicelakainya. Minta maaf kepada Tuhan Pak. Yang langkah-langkah. Iya. Ya, sekarang begini. Nah itu Pak, salah satu contoh perbuatan Nabi Muhammad mana yang mencontohkan kayak gitu? Aku nggak pernah dengar itu. Karena juga kan itu. aku juga nggak pernah lihat orang Islam ketika melakukan kesalahan dia klarifikasi atau minta maaf di depan. Kalau orang Islam, sabar, kalau orang Islam berbuat kesalahan itu ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Itu Quran surat berapa ya? Sabar, saya cari dulu ya. Nah, aku mau menegaskan ke situ Pak. Karena apa? Untuk meminta maaf orang Islam itu agak sulit. Karena apa? Karena nggak pernah ada yang mengajari. Tetapi kalau di Kristen, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita sudah diajari. Itu doa makan. Coba kamu baca. Coba kamu, itu doa makan. Coba kamu baca terus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami, sabar. Berikanlah pada hari ini kami apa? Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan dosa Iya kami. itu makanan, kan doa makan. Coba kalau di Islam begini, coba oh iya, Quran surah At-Tarhim ayat 8. Seperti kami mengampuni orang. Seperti kami mengampuni orang. Iya. Itu kan ada lanjutannya.
kami juga mengampuni dan kita pun juga memaafkan. Di situ sudah diajarkan. Tetapi di Islam apakah ada seperti itu? Karena apa? Sikap rendah hati untuk meminta maaf sepertinya tidak pernah diajarkan di Islam. Gitu loh, Pak. Contohnya seperti apa? Contoh ketika orang itu seorang itu lalai memotong pohon milik kita, dia tidak pernah izin dan nggak pernah memberitahu kita potong aja, ya udah, padahal itu pohon kita, seharusnya dia minta izin. Beginilah, coba kamu buka, coba baik, coba kamu kalau begitu kamu buka Quran surah Al-Imran ayat 134. Tulis di situ. Al-Imran ayat 134. Baca terjemahannya. Coba. Ali Imran ayat 134.